Semalam temanku berhubung denganku melalui WA ya. Dia mengatakan dia kepingin sangat hidup tenang seperti orang-orang lain juga ya. Kenapa ya pikirannya tidak tenang? Ada saja yang mengganggu pikirannya. Dia kepingin melihat orang sekelilingnya tenang, bahagia, ketawa, bersukaria. Jadi aku menyarankan beginilah cara ya, kunci untuk mencari hidup tenang. Caranya mudah saja, simple saja ya. Ya, siapa yang tidak menginginkan ya kehidupan tenang dan bahagia ya kan? Hidup tenang dan bahagia adalah keinginan yang kata orang terdengar sederhana, tetapi begitu diperlukan, didambakan setiap orang. Meskipun kita tak boleh kata orang hadapi ya, kalau kata orang kebahagiaan bersifat relatif ya, berbeza antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada beberapa kunci kita hidup tenang dan bahagia sederhana yang boleh kita terapkan supaya kita terhindar dari rasa gelisah. Jadi aku mendapat tips ini daripada para ulama juga, para ustaz ya. Ya, itu dia untuk kita kongsikan bersamalah ya. Ya, rasa khawatir, gelisah dan takut sangatlah manusiawi ya. Namun seringkali kecemasan kita terhadap sesuatu justru menjadi kata orang pemicu stres lah ya. Kita stres ya. Jadi rasa tidak bahagia hingga penyakit mental mula datang ya pada kita ya. Penyakit mental ni kadang-kadang kita tidak sedari ya. Ya, cara halus mendatangi kita yang membuat kita gelisah, serba tak kena ya, mudah marah ya. Ya, jadi untuk mencegah kekhawatiran ini terlebih dulu terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi ya. Ada baiknya kalau kita menerapkan kunci hidup tenang dan bahagia ya, yang bahagia. Yang pertama, kita perbanyakkanlah rasa bersyukur ya. Sering kali rasa tidak bahagia muncul ketika kita merasa kurang atas apa yang kita dimiliki ya. Kita tengok orang lain lebih pada kita tidak senang hati ya, cemburu dan sebagainya. Jadi padahal setiap manusia Tuhan ciptakan dengan kelebihan berserta kekurangan masing-masing. Jadi kita perlu menerima itu dengan hati yang terbuka ya. Jadi kita memperbanyakkan rasa syukur ya, yang boleh jadi kunci hidup tenang dan kata orang bahagia ya. Jadi kita punya mimpi besar adalah hal yang wajar. Tak salah kita bermimpi yang besar ya. Siapa juga berhak ya, asalkan kita jangan menyusahkan orang lain ya. Ya, kita boleh mengejar mimpi dengan cara kita. Jangan menyusahkan orang lain ya. Menyusah dalam arti kata menyakitkan hati orang lain ya. Namun jangan lupa ya untuk mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Apa yang kita ada sekarang ni, kita ada makan, ada tempat berlindung ya. Kita masih punya pekerjaan, kita dapat gaji bulanan, mau apa lagi. Jadi untuk memperbanyakkan rasa syukur kita ni, kita bolehlah meluangkan sedikit waktu ya, meluangkan sedikit waktu untuk menulis hal-hal yang kamu syukuri setiap hari ya. Di buku harian kita catatkan apa yang kita syukuri setiap hari. Itu kita harus catatkan dalam diary kita syukuri. Itu semua ada pengaruhnya pada kehidupan diri kita sehari-hari ya. Bila kita membaca apa yang kita catatkan tu dalam buku diary kita ulang-ulang, itu semua berguna, bermanfaat pada diri kita ya. Dia ada energi yang semula jadi ya. Jadi kebahagiaan yang kita catatkan boleh dimulai dengan hal-hal yang sederhana ya, seperti rasa syukur telah diberi kesihatan, boleh makan enak-enak. Kalau orang lain makan ikan besar, kita juga mampu membeli ikan besar ya. Pekerjaan yang terselesaikan dengan lancar ya. Segala usaha kita, projek kita dapat selesai dengan begitu lancar. Tak ada halangan, tak ada rintangan ya kan, tak ada gendala kata orang ya. Jadi penelitian kata orang ya, ada setengah orang membuktikan bahawa
kemarahan maupun pengalaman buruk yang terbawa ke alam bawah sadar kita. Kadang-kadang kita terbawa-bawa saat kita membawa kata orang dampak buruk yang kesihatan, terutama kesihatan otak kita. Ya, amarah menahan kemarahan dan pengalaman buruk yang terbawa saat kita tidur boleh meningkatkan kata orang kadar stres serta kecenderungan kita untuk terus mengingat pengalaman dan perasaan tersebut. Jadi kalau hari kita ni buruk tidak begitu bagus, jelek lah. Jadi ada baiknya kita menenangkan fikiran kita terlebih dahulu dengan kata orang bertafakur Kita bertafakur sejenak menenangkan fikiran, lalu kita lepaskan fikiran-fikiran negatif kita sebelum kita tidur. Kita tarik nafas perlahan ke dalam sambil mengucapkan istighfar misalnya jadi sering kali kita rasa tidak bahagia ni muncul ketika fikiran kita ni terlalu sangat memikir sesuatu yang begitu beratlah, kata orang overthinking serta bersangka buruk terhadap apa-apa yang belum tentu terjadi. Kadang-kadang kita memikirkan, membayangkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebenarnya itu tak ada Jadi itulah satu tandanya Itulah satu tandanya yang membuatkan kita tidak rasa tenang Kita tidak rasa tenang. Yang membuat tidak rasa tenang adalah diri kita sendiri, bukan orang lain Kita sendiri yang buat kita sendiri. Kita sendiri yang membuat diri kita tidak tenang. Jadi kebiasaannya tersebut tidak baik Jadi kita stabilkan kondisi mental kita ni mestilah kuat Kita cubalah untuk memikirkan hal-hal yang positif dari segala sesuatu. Selalu berfikiran positif menjadi salah satu kunci hidup tenang dan bahagia kan. Jadi kita beristirahatlah yang cukup Salah satu kunci hidup tenang bahagia yang paling sederhana adalah dengan memiliki waktu istirahat yang cukup. Ideals atau apa kata orang, waktu istirahat manusia ni dalam satu hari adalah 7-8 jam. Tapi kadang-kadang mereka hanya mengambil 3 jam kerana nak mengejar impian jadi macam-macam lah masing-masing Jadi tidur yang cukup boleh juga kita reset kembali fikiran sehingga kita boleh mengawali hari dengan rasa fresh segar keesokan harinya menghadapi hari esok itu dia. Itulah satu caranya. Satu caranya kunci yang kita tidak tenang itulah dia. Kita memikirkan yang enggak yang belum berlaku kita sudah pikirkan. Jadi terganggu waktu tidur kita. Jadi bila dah siang hari kita keletihan, kecapean, kelelahan, itu yang membuat kita tidak tenang Lagi satu sifat yang perlu kita hentikan, hindarkan. Berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain Setiap manusia kan ada kelebihan, ada kekurangan dan sebagainya. Begitu juga dengan kita Jangan banding-bandingkan. Jadi tingkat kepuasan dari seseorang manusia tu kata orang seolah-olah tidak pernah ada ujungnya. Memang tak ada ujungnya Manusia ni terus menginginkan lebih daripada apa yang mereka punyai. Jadi sekarang kita ni sehingga seringkali kita menjadi hidup orang lain tu sebagai perbandingan atas hidup kita sendiri itu dia. Jadi kehadiran kata orang media sosial ni sebagai tempat kata orang menunjukkan kejayaan masing-masing Jadi kita ni kadang-kadang rasa tidak puas hati kenapa tidak boleh seperti itu. Itu tak ada apa yang hendak kita fikirkan itu semua hak masing-masing kata orang setiap orang punya garis kehidupannya sendiri yang belum tentu sama dengan orang lain kan. Jadi rasa tidak puas hati pada diri sendiri membawa perasaan negatif yang membuat kita tidak bahagia. Itu dia puncanya daripada diri kita sendiri. Jadi kita boleh rehat sementara dari kata orang menontonlah mana-mana media sosial Jadi membuatkan kita kata orang tidak rasa iri hati. Kenapa? Itu satu prasangka yang tidak baik membuang waktu rasa iri hati, cemburu dan sebagainya. Itu tidak perlu difikirkan, kita hindarkan dulu. Jadi satu cara yang
yang kata orang yang benar ya. Kita cari satu jalan solusinya. Caranya kita reset ketenangan rohani kita dengan cara kita berfikir. Kita jangan memikirkan tentang orang lain, kita fikirkan diri kita. Kita jangan fikirkan yang jelek-jelek, perkara yang belum berlaku pada diri kita, kita sudah fikirkan. Itu semua khayalan saja. Jadi kita mulai sekarang kita reset aja ketenangan kerohanian kita ya. Kita perlu reset ya.